Sebagai bentuk upaya pelestarian hewan yang langka dan dilindungi, sejumlah pemerhati penyu dan masyarakat di Banyuwangi melakukan pelepasliaran anak penyu atau tukik di kawasan Pantai Pulau Santen, Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi pada Jumat sore. Dengan sebanyak 50 ekor tukik yang dirawat oleh Yayasan Banyuwangi Sea Turtle Foundation, sudah siap untuk dilepaskan kembali ke alam bebas. Menariknya, tukik-tukik ini lahir ke bumi bukanlah dari hasil pengeraman secara alami oleh sang induk, melainkan hasil inovasi baru yang dikembangkan oleh Yayasan Penyu Banyuwangi bersama Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Sikia Uner Banyuwangi. Melalui alat inkubator bernama Intan Box, setelah 60 hari dierami menggunakan alat khusus dan tanpa media pasir, anak penyu jenis lekang ini pun ternyata lahir ke bumi dengan kondisi lebih sehat daripada penetasan secara alami. Selain itu, suhu yang ada di alat inkubator juga bisa diatur sesuai dengan keinginan jenis kelamin tukik. Jika suhunya rendah atau di bawah 30 derajat Celcius, maka telur yang dihasilkan berjenis kelamin jantan. Sementara jika suhu naik atau di atas 30 derajat Celcius, maka telur yang dihasilkan berjenis kelamin betina. Pada kali ini, tukik yang dilepaskan lebih banyak tukik berjenis kelamin jantan, di mana dari total 50 ekor tukik, 6 merupakan berjenis kelamin betina, dan sisanya 44 ekor tukik berjenis kelamin jantan. Langkah ini diambil karena di alam populasi jantan lebih kecil atau mengalami krisis pejantan. Perbedaan tukik jenis kelamin jantan dan betina terdapat pada ekornya. Jika tukik jantan, panjang ekornya mencapai cangkang terluar, sementara tukik betina, panjang ekornya tidak mencapai cangkang terluar. Dengan alat Intan Box ini bisa menetaskan telur penyu tanpa media pasir. Ya, jadi dengan harapan tanpa media pasir ini, selain kita efisiensi, juga bisa meminimalisir kontaminasi mikroorganisme. Karena pasir pantai ini kan, ya kita nggak tahu ya, tapi yang jelas banyak kontaminan bakteri sama jamur terutama. Untuk yang kelamin dok, gimana dok? Nah terus yang kedua, ini kelebihannya adalah kita bisa setting suhu dan kelembapan. Dimana kalau suhunya ini kita turunkan lebih rendah dari panas yang ada di pantai, itu bisa menghasilkan jenis kelamin jantan. Dan ini yang sudah kita uji coba di penelitian yang sekarang ini. Nah jadi kalau kita naikkan suhunya, itu juga bisa menghasilkan betina juga. Cuman memang kita inisiasi awal, kita memang ingin mayoritas dihasilkan pejantan dulu. Karena di alam itu populasi atau persentase yang jantan ini jumlahnya lebih kecil. Ya, untuk sore ini dok, ada berapa jantan yang dilepas ke sana? Jadi untuk sore ini dari total 50 ekor itu 6 ekornya berjenis kelamin betina dan sisanya berarti sekitar 44 itu jantan. Pelepasliaran tukik atau anak penyu kali ini merupakan penelitian kedua yang dilakukan oleh Yayasan Penyu Banyuwangi. Pada tahun 2021, inkubator Intan Box menghasilkan 51 butir telur penyu hijau. Sementara pada tahun 2022 ini, inkubator Intan Box menghasilkan sekitar 1.000 telur penyu jenis lekang. Yang pertama itu tahun 2021 cuma 51 butir telur penyu hijau. Dan ini yang kedua mungkin 1.000 lebih butir telur penyu lekang yang kita uji cobakan di Intan Box. Sekarang punya berapa alatnya Intan Box? Alat Intan Box ada 3 yang ada sekarang. Nah, ini rencana ke depan tahun 2023 bila mendapatkan izin untuk legalitas telur dari BBKSDA, BSDA berencana untuk membuat Intan Box skala besar, jadi bisa menampung sekitar 15.000 butir telur seperti tahun 2020 yang kita lakukan penetasan di semi alami di BUM. Penyu merupakan hewan yang sangat langka dan dilindungi di dunia. Di sepanjang pantai Banyuwangi sendiri merupakan habitat penyu untuk bertelur, utamanya penyu jenis lekang. Agar hewan ini tidak punah, Yayasan Penyu Banyuwangi terus melakukan penyelamatan telur penyu untuk kemudian dirawat, ditetaskan, dan dilepasliarkan kembali ke laut. Dan perlu diketahui, dalam kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar, serta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Tim Liputan JTV.